Ada yang tiba-tiba satu bus ceritanya mau liburan, berujung nabrak rumah kemarin, Bu. Ya, Ibu sebagai yang suka nonton TikTok kelihatan namanya, sok aya kan, video-video terbaru teh begitu. Ada juga yang kadang datangnya mendadak, kita tidak tahu ya, baru juga keluar ada. Nah, dan itu sudah yang kita tunggu. Dan satu lagi, pokok ja'asratuh, ada yang memang datangnya itu ditandain dulu. Ibu sudah ada tanda-tandanya enggak? Ketika ubannya sudah mulai bertabur, ada yang sudah meninggalkan dunia hitam? Si bapak langsungnya. Saya mah nggak menyebut ke bapak, saya nanyain aja. Ada yang sudah meninggalkan dunia hitam, Bu? Ubannya sudah mulai bertabur, ya. Pandangannya terus mulai kabur. Pak Wira, ya. Saya ambil kacamata dulu, cenah teu jelas nonton teh. Tinggal Pak Ustadz teh jelas. Ya, tuh alhamdulillah kulitnya terus mulai kendur, ya, Bu. Ada udah? Sudah muncul? Pandangan terus kabur, ubannya sudah mulai bertabur, kulitnya terus mulai kendur, makannya juga makan, ngomongnya juga ngelantur. Pandangan kabur, giginya terus mulailah, jalannya terus mulai, makannya juga makan bubur, ya. Itu sudah tanda-tanda Ibu sudah dekat dengan liang bubur, liang lahat, ya. Ya, maka yang kita tunggu adalah pahaliyandurna ilas sa'ah. Kapan? Cuman karena waktunya belum datang, kita bersegera berbekal, ya, Bu, ya. Berbekal dengan banyak hal. Tajawadu fa inna khairu zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian dengan takwa, dan tiada bekal terbaik selain kepada ketakwaan. Kemarin saya mudik, Bu, ke Leles, luar negeri, ya. Bukan luar negeri. Itu untuk hanya 3-4 hari di sana, Masya Allah, di mobil segala dilebetkan, Bu, sabebedah gitu. Baju, makanan, apalagi uang. Dengan harapan apa, Bu? Di tempat yang kita singgahi, di tempat kita mudik itu, kita dapat tenang, bahagia, bisa berbagi, bisa mendapatkan ketentraman. Itu hanya untuk 3 hari, Bu. Apalagi kita insya Allah akan perjalanan ke sebuah meretas. Nah, ceritanya mau nyeritain meretas jalan menuju keabadian, Bu. Jadi tema hari ini, ya, bisa ada yang mau nyatet. Judulnya apa tadi, Bu? Mudik meretas jalan menuju keabadian. Kita akan sampai, Bu, siapapun yang hari ini bernapas, ya, insya Allah akan mencicipi perjalanan keabadian ini. Nah, saat ini kita posisi di mana? Nah, mudah-mudahan sambil nunggu AA. Karena kan ini kajian tauhid, ya. Saya juga sering sebutnya Pak Tauhid, Ibu. Naon tauhid teh, Bu? Taufik hidayah. Terus apal, Ibu, ya. Alhamdulillah di DT saya juga ngajar ilmu tauhid 1-4. Makanya sering disebut Pak Tauhid, padahal sebenarnya tauhid itu taufik hidayah. Alhamdulillah kerjanya di Darut Tauhid, namanya Pak. Sekarang sedang mengisi kajian tauhid teh naon, Ibu? Lengkapnya apa, Bu? Taufik www. Tahu hartosna tuh, Pak? Bu, terang tuh? Tuh, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Dan apa dalilnya bahwa Ibu itu sedang dicintai Allah, sebentar lagi dapat hidayah? Al-An'am 125, Ibu, yang pernah saya sampaikan juga, ya, lama-lama lah, dulu waktu kemarin, ya. Faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sarrahu lil Islam.
andaikan Allah menginginkan sebuah kebaikan, yuridillah, kepada seorang hamba, akan dibuat hati orang tersebut itu ayah diahu yasroh sodrohu, akan dibuka hatinya teh. Ibu senang berada di tempat ini, ibu senang bu? Bahagia tidak? Tenang tidak bu? Tentram? Sampai yang di belakang mah saking tenang teh punya. Lihat Pak Tauhid teh kieu bu. Matanya teh keluar ke jero gitu bu. Tadi mah Ustaz teh asa gendut ya pas lihat tuh. Nah jadi ngalitan gitu. Gini hilang ya. Ternyata mendapatkan sakinah apa bu? Ketenangan ya. Sok orang doakan mudah-mudahan yang mendapatkan sakinah sing tibra gitu ya. Allahumma barik lana, salah doa ya. Allahumma ahya. Oh sudah. Ibu kalau orang dibuat bahagia, ibu Allah dan menginginkan ke hidayah baginya, yasroh sardohul Islam, akan dibuat kalau mendengarkan kajian teh tiba-tiba berbondong-bondong semangat gitu ibu teh. Datang ke sini teh ya Allah hayang gerak dugi ka trans. Bade pendak sareng agim ainu datang. Kumaha teh ibu teh, kecewa atau tidak? Oh iya. Ada kebohongan ya di wajah ibu-ibu. Ibu bagi orang yang karena Allah mah ibu mau aagi mau opik pasti bakal semangat begitu. Tapi kalau boleh milih siapa? Aagim lah insyaallah. Oke ya, si ibu supaya setengah bohong ya. Jadi terhadap Islam, terhadap ibadah itu bu enak gitu bu. Kalau Allahu Akbar, ya Allah, terima kasih telah Engkau sampaikan ke waktu duhur dalam keadaan sehat. Karena ada sebagian ibu-ibu di kompleks saya mah bu kalau Allahu Akbar, mending geus asar deui ya. Asa cikeneh duhur. Ada yang ngomong gitu nggak bu? Di sini mah mau jauh beda sebenarnya. Nah orang yang diberikan hidayah yasroh sadrahul Islam, jadi bahagia, lapang hatinya begitu pak ya. Karena apa? Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Karena kalau orang sudah Allah berikan tutup hatinya bu ya, sudah ku Allah teh hatinya teh sudah yudillah disesatkan, yaz'al sadrahu dijadikan hatinya itu sesak sempit gitu. Jadi siapapun yang berbicara itu Ustadz ini mah keras, nggak mau dengar. Tiba-tiba ada Ustadz yang lembut, almarhum Ustadz Ali Jaber, ini mah lembut, tidak mau tetap mendengar. Ada Ustadz Abdus Somad yang lucu, penggelitik, tidak mau dengan inti nama bukan karena ustadznya itu teh, ustadz keras ustadz, tapi hatinya tidak menerima. Betul apa betul? Nah kalau hatinya ibu sudah bahagia, sudah menerima, mohon maaf setelah pulang di sini kan ibu-ibu pasti punya acara lagi ya ke gedung sebelah ya. Dari di masjid mah usek-usekan ibu tanya. Duduk teh kaki ke sana ke sini. Insya Allah di gedung sebelah mah tawaf 7 keliling juga ya. 7 jam teh karasa aslina sok coba ini. Kan ibu teh lihat ke sini teh mau ke Masjid Trans apa ke Trans Mall. Ya. Tapi insya Allah abdi mah husnudon, ibu-ibu mah orang-orang yang dibuka hatinya. Ya. Ibu-ibu senang kalau belanja. Kalau si bapak mah ya. Kayak saya pernah diajak istri ya ke pasar baru. Dan alhamdulillah di lantai 1 sampai lantai paling atas ya. Puputeran dan ujung-ujung nama ke lantai 1 lagi.
Jadi meuli nanti di lantai 1 ibu. Jadi apa peran saya nutur eta kaluhur. Hari besok-besoknya mah lagi abi biasa supri cenah supir pribadi. Alhamdulillah papangnya di mana bu? Nah ke pasar baru deui gitu. Ya ATM-nya bu. Silahkan pakai aja. Udah kosong so. Tapi karena bahagia mah nggak akan capek bu. Capek itu karena hatinya tidak nerima. Sebagaimana kalau bapak-bapak lagi mancing ya. Lagi ngusep terus ngajak ibu mau. Kesal celaka. Mancing mah nggak ada tenaga apa-apa, ibu cuman gini. Lung gitu ya. Antosan ke ibu tuh. Tapi udah jarang ibu-ibu sampai betah dari pagi sampai sore nungguin gitu. Coba tanyain ke bapak-bapak. Dan si bapak mah anteng gitu. Bergerak sedikit ya bu, fokus pandangan teh kayak ngaji sekarang. Ya, jadi kalau bergerak rukun mancing teh apa aja pak? Itu katanya tiba-tiba bergerak, waduh, seperti halnya yang sedang mengambil buruan begitu. Oke bu, ini teh baru prolog dulu belum ke materinya ya. Dan yang kedua kajian tauhid ya, salah satunya ini ada beberapa mahasiswa KPI STI Darut Tauhid, alhamdulillah ikut bantu-bantu juga ya relawan. Di kajian kedua itu bu mengenal tentang takdir bu. Jadi Al-Ahqaf ayat 13 bu ya. Di Al-Ahqaf ayat 13 itu orang-orang, karena kajian tauhid itu kajian rukun iman ibu. Bicaranya tentang akidah, keyakinan. Jadi jangan terlalu masuk ke dalam logika. Boleh masuk, tapi lebih dominan kepada hati begitu. Tapi kalau kajian rukun Islam biasanya bicara tentang syariat, fikih. Tapi kalau kajian tauhid mah pasti bicara salah satunya tentang takdir bu. Nah orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang meyakini bahwa Allah mencintainya itu salah satunya Al-Ahqaf ayat 13 itu. Orang-orang alladzina qalu, merekalah orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami itu adalah Allah. Jadi yakin sekali kepada Allah bahwa Allah yang mengurus kita semuanya. Dan karena Allah yang mengurus, Allah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh yang diurusnya. Betul nggak Pak? Dan tidak serta-merta yang Allah berikan itu sesuai keinginan kita. Betul tidak? Kalau ibu pengennya apa bu? Kalau dalam hidupnya dapat suami yang cakep apa yang kaya ibu? Pasti jawaban apa yang bisa ngejawab hiji sih bu. Ibu milih suami yang ganteng apa yang kaya? Anu kasep beunghar. Tapi kenyataan kumaha ibu teh suami ibu teh kasep teu beunghar teu. Nah itulah ya. Keinginan kita mah seperti Nabi Sulaiman, uang di mana-mana, bahasa bisa tak hanya bahasa manusia, bahasa binatang juga ya. Tapi kan kenyataannya punya, ada ibu raja sanes, ratu bukan? Ibu banyak hartanya, ibu bisa ngomong bahasa binatang. Keinginan seperti Nabi Sulaiman mah ujung-ujung nanti kita seperti Nabi Ayub nyebutnya, ibu teh geringan wae. Tapi apapun yang terjadi sesungguhnya kalau contoh doa kita ya Allah kenapa belum diijabah? Karena Allah itu pengurus. Ciri-ciri pengurus itu dia mengetahui apa yang dibutuhkan oleh yang diurusnya. Apakah anak kecil ketika minta mama pengen pisau gitu. Terus orang tua tadi dikasih pisau. Insya Allah yang terjadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun ucing teh.
Tapi karena Allah mengetahui kadang tidak sesuai keinginan kita dan kita merasa ya Allah, meni Allah teh meni tidak mengijabah doa kita. Nah, orang-orang yang dapat hidayah, dia akan mengatakan Rabbunallah, ya Allah, dan Engkaulah yang mengurus kami, Engkau yang punya qudrah, iradah, Allah yang punya segala-galanya, maka dia akan menerima istiqomah terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah. Dan ciri istiqomahnya apa, Bu? Summastaqamu fala khaufun alaihim, maka dia tidak takut itu. Walahum yahjanun, dan tidak gentar khawatir. Kalau takut biasanya terhadap apa, Bu? Kalau takut biasanya terhadap sesuatu yang akan, masa yang akan datang. Takut tidak punya uang. Ibu mas cuan weh heulanya nomor hiji nate gitu. Takut suami ibu direbut orang. Nomor 2 nyebutnya. Takut apalagi anak kita tidak bisa meneruskan sekolah. Nah, khaufun, ketakutan terhadap masa lalu itu bagi orang yang yakin Allah yang mengurus kita, Rabbunallah sumastaqu fala khaufu, tidak ada kegentaran. Jadi orang pertama yang insya Allah mudah-mudahan kajian tauhid ini adalah akan Allah kuatkan hatinya. Regreg apa ya Pak Wira, regreg itu ya? Tenang menghadapi takdir ketetapan masa yang akan datang. Apapun dimanapun kejadian, seperti apapun penyebab, yakin. Ibu aja kalau punya saudara yang kaya raya, pengusaha, dan juga orang yang mengerti dan menguasai Bandung 1 gitu. Saudara ibu teh wali kota Bandung gitu. Cik ibu rada regreg teh mun jalan-jalan di Bandung, Bu. Regreg teh naon tadi itu ya. Tiba-tiba ibu teh ditilang, ibu langsung nelpon, tong kikituan ibunya, teh dosa. Tapi karena yakin punya saudara yang kayaknya kita teh suka bahagia, apalagi Allah yang mengurus maha kaya raya, mengurus kehidupan kita itu dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Yang ngurus pun nanti Allah yang menerangkan bagaimana di dalam diri kita teh segitu rumitnya, Bu ya. Antara mohon maaf halis dengan rambut-rambut lain teh ku Allah teh dibuat bedanya. Air rambut-rambut lain mah Bu bertumbuh terus ya, bertambah. Dari kersakeun ari halis mah naon? Sakieu-kieuna we dari dulu teh, betul tidak? Itu siapa yang ngurus teh, Bu? Siapa yang ngurus teh, Pak? Kebayanglah kalau halis kita tiap hari manjangan. Pas naik motor kumaha, Bu? Geleberan gitu. Tapi da Allah teh mengetahuinya, tiap hari ibu teh setiap bulan harus direbuning teh naon, Bu? Halis itu. Tapi dah ku Allah teh grow faktor penumbuh di sini mah ku Allah segitu-gitunya, makanya jangan dihilangin ya. Kalau dirapihkan mah boleh, ini jangan dihilang. Nah itu, Bu. Jadi orang yang yakin tidak ada ketakutan terhadap yang akan datang. Jadi yakinnya terhadap ketetapan masa yang akan datang. Nah kalau yang satu lagi kalimatnya wala hum yahjanun, dan tidak ada kekhawatiran itu biasanya terkait dengan masa-masa yang lalu. Contoh, ibu sekarang kan berharap tadi nikah teh dengan laki-laki yang kasep dan kaya raya. Kenyataannya si bapak teh hampuraeun gitu. Naon hampuraeun teh ya? Ya mohon maaf gitu, harap maklum ya, berharap kasep, tapi lah si bapak teh gitu, atur lumayan, si ibu menjiwai, disebut kaya, dan si papa teh gajinya teh
5,8. Kuatnya antara tanggal 5 sampai tanggal 8. Terus tanggal 8 mah kasbon deui gitu. Sebagian bapak-bapak di sini gajinya 3 koma, Bu. Tanggal 3 sudah koma itu. Tanggal 4 ke Hasan Sadikin, tanggal 7 innalillahi. Tapi kan ibu teh alhamdulillah, jangan sedikit pun ada kata-kata kaduhung memilih si Asep mah gitu ya ibu teh. Kenyataan suami ibu namanya Agus, ibu teh milih di Asep ya. Sareng ibu deui nya, ini pas pisan. Ibu jangan mengatakan aneh saya dulu nikah jeung itu gitu. Itu teh kalimat yang putus asa yang tidak boleh ada dalam diri kita. Ciri orang tidak yakin ke Allah. Andaikan dulu tanah teh tidak saya jual, ternyata tiba-tiba dibangun Trans Studio, harga di sini tanah semakin mahal. Nah itu kalimat Allah. Siap Bu? Setuju? Setuju? Jangan ada ketakutan dan setidaknya itu. Baik, sekarang saya mau ke materi ya Bu ya. Hari tadi naon? Kan tadi judulnya apa? Meretas jalan menuju ke keabadian. Karena apa Bu? Kita sama ya, wajah-wajah penuh. Ibu teh wajah-wajah penuh masalah ya. Luka dua wajah-wajah penuh dosa, dan yang ketiga wajah-wajah yang tidak akan lama lagi. Sudah siap Ibu? Iya, sok Ibu dulu yang nanti Pak Ustadz ya. Jangan Pak Ustadz dulu, nanti saya. Nah nanti yang nyolatin Ibu siapa? Ibu heula ya. Ini Bu, pertama kalau boleh ditanyakan ya Bu, kita teh awalnya teh dari hidup apa dari mati sih Bu? Dari mati dulu ya. Al-Insan ayat 1 Bu. Hal ata alal insan. Hei manusia, pernahkah engkau mengetahui hilum minad dahar? Ada satu masa dahulu, boro-boro ibu-ibu itu sekarang cantik, gaya, segala ada gitu Bu ya. Bahkan mohon maaf, lam yazkur sayan mazkuro, nama kita pun belum dicatatkan di alam dunia ini Bu. Jadi kita itu adalah sesuatu yang tidak ada dulu awalnya Bu. Jadi ada fase pertama, kalau ditanya 100 tahun yang lalu kita ada di mana, 150 tahun yang lalu kita ada di mana, pasti jawabannya ada satu fase namanya fase ketiadaan. Bahwa minad dahr lam yakun sayan mazkuro. Jadi kita tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mengetahui apa-apa. Itulah fase pertama. Nah saat ini kita sedang berada di mana ya Pak ya? Nanti kita mudah-mudahan namanya juga meretas jalan ya. Mungkin ada hal-hal yang pernah kita lakukan dulu yang harus kita kembalikan kepada Allah, taubati ya. Saat ini kita bertekad, ya Allah bimbing hidup kami agar di masa keabadian nanti kita dalam keadaan bimbingan Allah, hidayah. Kedua, lahirlah Ibu fase kedua. Itulah fase setelah fase ketiadaan yang naon Bu? Fase alam rahim Ibu. Tawaka ke alam dunia Ibu ya, ke alam rahim dulu. Nah ini esensinya sangat luar biasa Pak. Ini adalah adanya orang yang diberikan anggota tubuh yang mengambil nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahim. Yang dengannya ya, alladzi ta'asaaluna bihi wal arham, kita tebu jadi tiba-tiba memberikan maaf kepada tetangga kita nusuk ngagandengan tebu. Kalau dasarnya karena rahim. Dan rahim hanya dimiliki oleh ibu-ibu
oleh wanita, oleh orang-orang yang menjadi syariat adanya kita. Maka jangan pernah, mohon maaf ya, mengkhianati atau menyakiti hati seorang wanita, karena darinya lah hadir rahim gitu. Ibu ketika melahirkan, Bu ya, capek sakit nggak, Bu? Nah, Bapak sakit? Nyobaan Bapak mah paling disunat ya, kapok sekali-kali nanti nambahan deh. Tapi Ibu, kalau Ibu kan meragukan, tapi sesakit apapun Bu, ketika anak kita lahir, itu sifat rahim itu Masya Allah tiba-tiba muncul, hilang itu penderitaan apapun. Maka makna silaturahmi itu, Bu ya, silah artinya menyambungkan, rahim itu adalah kasih sayang, kanyaah, yang berharap orang yang kita cintai itu benar-benar mendapatkan kebahagiaan. Ittisalu ma'amkana minal khair, jadi sampainya kebaikan kepada orang yang kita cintai, ya, wada'u ma'amkana minasya, dan berupaya sekuat tenaga agar orang yang kita cintai itu tidak mendapatkan kerusakan. Nah, itu esensi seorang ibu adalah orang yang sangat menjaga, seberat apapun dirinya, dia akan berjuang untuk anaknya. Ketika anaknya lahir teh, ku ibu tehnya sampai apapun yang, dan itulah sebuah gambaran. Maka terhadap ibu khususnya ya, Quran surat Luqman, Pak, surat Al-Ahqaf ayat 15, itu kalimatnya suka ada lebih di Al-Quran itu, Pak. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahran. Dan kami berwasiat kepadamu agar melakukan ihsan. Wah, ihsan teh, Bu, ada khair, ada bir, ada ma'ruf, ada hasanah, ada ihsan. Ihsan itu kita harus beri lebih ke orang tua kita, Bu. Nah, itulah namanya ihsan, memberi lebih yang mereka berikan kepada kita. Kenapa hamalathu ukuran mereka lah yang sudah bersusah payah, gitu. Darah dagingnya mengalir di tubuh kita. Maka kita harus jadi orang pertama, sekali lagi, yang memberikan senyuman kebahagiaan di wajah kedua orang tua kita. Jadi orang yang pertama memberikan senyuman kebahagiaan di wajah orang tua kita. Andaikan kita hari ini bahagia, tos nelpon ke ibu tak acan. Apalagi kalau orang tua kita hari ini masih ada, ya Bu. Aduh, Masya Allah, sangat rugi orang yang mendapati orang tuanya dalam keadaan senja tua berusia, tapi tidak ada kebaikan di dalamnya. Karena orang tua kita mah dulu habis-habisan. Nah, fase rahim ini adalah esensinya yang saya pahami adalah khidmat hormat kita kedua orang tua kita, wabil khusus kepada ibu kita. Betul, Bu? Setuju? Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kalau tadi mah 30 bulan, kalau ini mah 2 tahun, sama aja, Bu. Dan itulah fase kedua, khidmat hormatnya. Apa sih, Bu, yang diharapkan orang tua kepada kita, Bu? Apa sesungguhnya kita datang membawa uang tiap hari buat orang tua kita begitu? Yang saya rasa karma tidak ternyata. Tapi perhatian kita ke orang tua kita sesekali ya, jalan ibu teh nengok orang tua kita, sambil ibu teh bawa doa puluh juta. Tapi enggak, ternyata Bapak tidak seperti begitu. Ibu saya udah meninggal, Ibu. Bapak tidak begitu, yang penting datang itu bahagia gitu. Mendoakan, mengajak sedikit, bicara, ngobrol, itu yang terkadang diharapkan oleh orang tua gitu. Ya. Karena orang tua kita bakal datang dan mengharapkan hadirnya kita itu, Bu, itulah investasi yang bisa meneruskan kebaikan orang tua. Apa sih yang diharapkan dari anak teh, Bu? Dan anak kita teh kadang pika resepen, kadang pika ngambek gitu atau Ibu. Anak kita teh banyaknya teh pika resepen apa pika resepen?
mending ngurus anak apa ngurus ayam Bu? Dan mending kalian ngurus ayam atau Bu? Muyung-muyung sedikit pencit gitu. Coba anak ibu sakit pencit, ya Allah kudu bawa ke dokter. Tapi kita berharap, makanya dipeluknya di depan tidak di belakang, dengan harapan anak ini nanti bakal pisolehen, inilah yang akan meneruskan amal soleh saya begitu. Amal ibu mah tidak akan lebih dari 80 tahun. Umur umat Nabi Muhammad teh baina sitin wasabun, antara 60-70. Jadi kalau ibu udah 70 teh itu teh udah notifikasi ya, alarm gitu. Hati-hati, nah, usianya segitu. Ini anaklah yang akan meneruskan. Jadi anak yang soleh itu yang bisa meneruskan kebaikan orang tuanya. Setidaknya mah ciri anak soleh mah suka bisa mendoakannya Bu. Apa doanya? Barik lana. Allahumma, ketika ibu saya meninggal ya Bu, alhamdulillah saya terus apa sih yang harus dilakukan kepada ibu yang meninggal ya, yang sudah wafat, ternyata ngedoain dan simpul ngedoain teh Bu, sing hafal pika rakaat-rakaatnya gitu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim wa wasi. Allahumma gfir bilma wal barodi. Sing apa tadi huhuan ibu tanya ada terakhir, Allahumma silhu bil ma'i wasalji wa barodi wa nakihi minal khataya kama yunaqas sabul abladu minat danas. Allahumma abdil atas kan ciri soleh teh bisa ngedoakan. Yang pertama doakan singku, Allahumma la tahrimna azrahum, Allahumma al-qabrahum, ya Allah jadikan tempat kuburnya raudhah, taman-taman surga ya Allah gitu. Tempat indah tertinggi dan mulia. Wala tajal hufratan, bukan dari lubang neraka. Kita tak akan sanggup, tak akan tega, tak akan kuat menyaksikan orang tua kita diazab di kuburnya. Ambil siksanya ya Allah gitu. Allahumma ij'al qabrahum raudhatan, dan kumpulkan kembali kami bersama orang tua. Doakan. Allahumma abdil jauh, Allahumma la tahrimna adham wa la tudhilana wa'firna. Sempurnakan gitu Bu amal buat orang tua kita teh. Karena apa? Nanti mah akan sangat butuh amal itu Bu. Orang tua kita sangat membutuhkan amal itu. Jadi jangan sedikit, kalaupun punten banyak kekeliruan, ketidaktahuan, kebodohan orang tua kita ya, ada dulu merenung segitu-gitunya, maka peran kita teh jadi garda depan nanti Bu. Itulah yang inti fase kedua, namanya fase rahim Ibu ya. Jadi insya Allah fase kedua sudah kita lewati, dan akhirnya kita berada di fase ketiga hari ini. Kita sedang ada di mana Bu? Di Trans Studio. Kita sedang ada di mana? Di dunia. Di mana? Dunia trans. Aduh, sok yang hari gitu ya. Saya tuh lagi serius ya Bu ya. Ibu nanti kurban ya. Mohon. Pokoknya nama bukan dari umatku. Pala takrobana musolana Bu duta yang kurban. Kurban mah tinggal sabaraha tuh. Dan KDT peduli, insya Allah ada promo 1,8 ya Bu. Kayak itu tadi ngebahas naon Bu? Oh kurbannya, jadi karena kurban lihat Kang Enar jadi lihat kurbannya. Nah yang ketiga Bu pas dunia, Bu dunia teh mohon maaf singkat, danaun dekat artinya teh gitu. Jadi ciri dunia mah semuanya serba singkat, serba cepat. Ibu kan nggak ngerasa ya, dulu mah anak-anak, kenapa sekarang pada punya anak? Dan ibu tiba-tiba sudah jadi ini. Dan itu kah cirinya? Katanya 5 Pak. 1 sementara. Jadi ciri dunia mah Nah, ibu jadi pimpinan, jadi bos, jadi wali kota, jadi presiden Kalau ibu sedang sakit, sakitnya
Sementara kalau ibu sedang sehat, sehatnya. Kalau ibu sedang hidup, hidupnya. Kalau ibu sedang kaya, kayaknya. Kayaknya memang ibu sedang sakit gitu. Ibu jadi kalau hari ini sedang sakit, sing yakin dah sementara tuh. Ibu juga kalau makan enak terus enak tuh bu. Ciri makan enak tuh kalau enaknya tidak lama ibu. Sok ibu tiap hari NTK, nasi timbal komplit. Besoknya opor ayam. Besoknya lagi empal gentong. Besoknya lagi soto Betawi, kikil, paru. Sok di bakun Padang sebutkan ibu. Tiap hari teh makan karena itu ibu. Ibu sesekali akan merasakan ya Allah, meni asa hoyong jengkol gitu nih. Makan anu sambal sama. Karena begitulah kehidupan kata AA mah ya, sedikit sebentar gitu. Makan es krim enak nggak bu? Kalau saem enak teh makan es krim teh segede begini ibu. Ibu saember tiap hari. Insya Allah. Jadi cirinya sementara. Nah kadang kita pernah sakit gigi ya pak, pernah sakit gigi, ya Allah, seolah-olah dunia teh menderita begitu. Tapi tiba-tiba, ini, alhamdulillah gitu. Begitulah kehidupan dunia. Kaya, senang, miskin pun, tara. Ya, begitulah. Jadi cirinya. Ini saya ada catatannya ya bu ya. So kalau mau catat Quran surat An-Nisa ayat 77. Kul mata dunya qalil. Sungguhnya kehidupan dunia mah sebentar. Dan ciri bahagianya kalau sedikit dan sebentar, lama-lama timah nggak enak. Bapak mau usianya panjang? Mau bu? 200 tahun? Jadi pengennya berapa? Uma Allah, momen enjing cuk Allah teh. Enggak. Alhamdulillah. Oke. Kedua ibu cirinya ya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Jadi dan akhirat itulah lebih baik ibu. Oke ya. Perjalanan kita nanti di dunia ini bu, kalau diibaratkan mah, kalau menurut As-Sajdah ya. Ka'alfas sanati mimma ta'udun, bagaikan 1000 tahun di alam dunia itu kayak sangat singkat ya bu. Kalau sehari berapa tadi? 1000 tahun 24 jam. Kalau setengahnya 12 jam. Jadi berapa? 500 tahun. Diambil lagi setengahnya 250 tahun berapa jam? 6 jam. Diambil setengahnya lagi 125 tahun berapa jam? 3 jam. Diambil 1 setengahnya lagi berapa? 7 genep 10. Isi ibu kan ngitung kenehnya. Genep 10. Nah itu sejam setengah kehidupan kita tuh illa asyatan au duhaha, bagaikan waktu senja atau waktu duha. Jadi sebentar lagi kita tuh juga sama-sama meninggalkan tempat ini. Kalau boleh bicara Maya, karpet ini tuh bu, orang ini kan mau ada dulu yang duduk di sini, hari ini telah kembali begitu. Ya, ada yang hari ini barang-barang, hari ini sudah tinggal namanya saja. Udah ada? Alhamdulillah. Udah? Istirahat dulu. Insya Allah lungsur ABGB kan? Langsung gerak turun, siap ibu ada turun. Kedua, di sini tidak mengenyangkan ya bu. Ya, kalau bapak punya 1 gunung Uhud emas, pasti bakal minta yang kedua, ketiga, keempat. Tidak mengenyangkan. Kenapa kita teh pengen pak punya dunia teh? Karena tidak punya. Kalau sudah punya mah biasanya biasa. Saya belum nikah dulu menikah tuh kayak gerak. Hari sekarang mah
yang deui. Alhamdulillah. Pernah pengen punya motor Bu, tidak punya. Sekarang capek naik motor teh. Mending naik angkot ya Bu. Pengen punya mobil, alhamdulillah punya. Terus biasa. Jadi gregetna dunia teh karena belum punya aja. Kalau pernah mendengar AA, dunia teh akhirnya mah tidak seharga sayap nyamuk. Benar Pak, kalau sudah pernah merasakan. Mungkin adik saya mah belum ya, tapi bagi orang yang sudah merasakan dunia teh biasa-biasa saja. Dan jangan gadaikan Bu, nanti kehidupan pasca dunia ini. Kapan? Wallahu, pokoknya ditandai dengan satu, ibu ada peristiwa gaib, kematian. Kedua, ibu akan ketemu dengan makhluk gaib. Dan yang ketiga, ibu akan berada peristiwa gaib, makhluk gaib, dan alam gaib. Itu cirinya. Yang sekarang nampak kelihatan akan tidak kelihatan, tapi yang gaib-gaib jadi kelihatan. Itulah peristiwa kematian. Nah, ada perjalanan dari kematian sampai 7 kesulitan, sampai izza'allahu madzumun bil zalimin. Antara surga dengan kita teh ada 7 tahapan Bu. Nanti ketemu terakhirnya ketemu Allah, al-maq'ad, di sebuah tempat duduk. Izza'allahu madzumun, ketika dinampakkan orang yang zalim dan yang dizalimi, orang yang hutang dan yang dihutangi, saling mendakwa. Itulah saat-saat paling sulit. Kita teh yakin banyak amal awalnya begitu, tapi tiba-tiba ya Allah satu-satu. Alhamdulillah. Ibu terima kasih, alhamdulillah sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semuanya. Hatur nuhun, taqabbalallahu minna wa minkum ya Bu. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita. Demikian, terima kasih. Saya Taufik Hidayat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.